Ya, kita ulang model analog berupa keserupaan gejala yang ditunjukkan oleh masalah yang dimiliki oleh model. Misalnya tadi model lalu lintas dengan arus listrik, kemudian distribusi frekuensi diagram alir, analogi gelombang suara terhadap permukaan air, sehingga bisa diketahui karakteristik suara. Ini untuk perhitungan akustik dalam ruang auditorium, untuk membuat model ruangan dan merapatkannya dalam bak dangkal berisi air yang digetarkan. Contoh analog 1, masalah lalu lintas di kota adalah kemacetan, kekacauan, kemungkinan kecelakaan dan sebagainya. Usaha mengatasi antara lain mengubah arah lalu lintas. Kesukarannya adalah mencoba arah yang dianggap betul karena memiliki risiko keruwetan sangat besar, harus menunggu berapa lama sebelum dapat menarik kesimpulan. Upaya mencari model arah lalu lintas merupakan jumlah kendaraan yang lewat persatuan waktu dianalogikan dengan arus listrik yang merupakan jumlah muatan listrik yang lewat persatuan waktu. Nah, inilah contohnya dalam arus listrik, ya. Demikian juga tadi gelombang suara dianalogikan dengan gelombang muka air. Karakteristik akustik suara dapat dipelajari dengan model ikonik ruangan menempatkan dalam bak. Kemudian auditorium juga sama, penampang ruangan. Dari studi ini disimpulkan bentuk langit-langit yang sesuai. Nah, yang utama dari model dalam konsep teknologi adalah model matematik atau simbolik. Ini yang paling banyak kita akan gunakan, dan ini sudah dilaksanakan dalam contoh soal kita beberapa waktu yang lalu. Kita ulang bahwa elemen pengambilan keputusan pertama kita harus tahu modelnya, diketahuinya, faktanya. Karena dengan mengetahui fakta yang sebenarnya, permasalahan yang sebenarnya itu sudah 50% jawaban. Baru seterusnya langkah selanjutnya. Jadi model matematik simbolik menyatakan secara kuantitatif persamaan matematik mewakili suatu masalah. Model matematik merupakan bahasa yang eksak, memberikan hasil kualitatif dan mempunyai aturan rumus cara pengerjaan yang pengerjaannya secara kuantitatif untuk pengembangan lebih lanjut. Umumnya model matematis dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, bisa statis ataupun dinamik. Model statik memberi informasi tentang variabel atau pengubah model hanya pada titik tunggal waktu. Model dinamik mampu menelusuri jalur waktu dari pengubah-ubah model. Ya, itulah yang kita pelajari di dalam model. Masih ada lagi jenis model yang lain, tapi kita fokuskan hanya 3 jenis model. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, model ikonik, kemudian model analog, kemudian yang terakhir adalah model simbolik atau matematik. Ya, apa gunanya kita melakukan modeling, permodelan? Pertama, untuk berpikir atau analisis. Kedua, berkomunikasi. Ketiga, memperkirakan atau prediksi. Keempat, mengendalikan atau kontrol. Kelima adalah berlatih dalam bentuk simulasi. Berpikir, analisis kerja elektronik dilakukan dengan bantuan model rangkaian yang akan membantu teknisi elektronik mudah membayangkan masalahnya dan memindahkan masalah tersebut ke atas kertas atau komputer. Misalnya perilaku gas bersuhu tinggi dalam tangki yang berdasarkan hukum Boyle dirusak PV sama dengan RT. Berkomunikasi, masalah kependudukan akan sangat jelas disampaikan melalui grafik sehingga penjelasan dan kalimat serba panjang disederhanakan. Karakteristiknya bisa diwakili seperti F sama dengan seperti S, sama dengan seperti S, tanda apa? Tanda ya. Kemudian memperkirakan atau prediksi. Model yang disusun dari data temperatur, tekanan, kelembaban udara, kecepatan angin, dan seterusnya dapat digunakan untuk meramalkan cuaca atau jumlah penduduk masa datang. Kemudian mengendalikan atau mengontrol pengendalian lintas pesawat ruang angkasa disesuaikan dengan modelnya, yaitu perhitungan komputer yang telah disusun dengan sangat teliti dan melibatkan banyak parameter. Gedung harus dibangun sesuai modelnya, yaitu tampak samping, gambar detail, dan sebagainya.
berlatih atau simulasi. Sementara keperluan latihan astronot dilakukan pelatihan dengan model pesawat ruang angkasa, latihan pendaratan bersama di malam hari pun juga dilakukan dengan seperangkat simulator. Pembuatan model dipengaruhi oleh latar belakang alam pikiran si pembuat. Satu masalah dapat diwakili beberapa model. Ketepatan model harus diuji dengan perbandingan terhadap kenyataan, dicari sesuai karakteristik sampai menemukan besaran tertentu yang menentukan. Untuk memperoleh ketelitian yang makin tinggi, harga yang dibayar yaitu kebutuhan data semakin banyak, pekerjaan semakin rumit dan biaya semakin besar. Jadi tahapannya kenyataan, modelnya, kemudian hasilnya apakah sudah cukup, kalau kurang masih harus ngambil data lagi, kalau sudah cukup kita bisa keluar hasilnya. Nah, dari observasi masalah pilih bentuklah model. Jadi yang penting model itu tadi harus mewakili dunia nyata. Jadi seperti model orang buta diminta menggambarkan model gajah, yang satu megang kakinya dianggap gajah itu seperti batang pohon, yang megang belalai dibilang gajah itu seperti trompet, yang megang kupingnya gajah itu dianggap gajah itu seperti kipas, ya. Nah, itu semua adalah gambaran yang salah dalam melakukan modeling karena tidak sesuai dengan mewakili dunia nyatanya, ya. Nah, berdasarkan observasi masalah dipilih dan bentuklah model berupa linearisasi atau penyederhanaan. Lalu variabel tertentu yang sangat kecil pengaruhnya itu bisa diabaikan. Melakukan pengamatan dengan membandingkan kenyataan yang digambarkan dan yang diramalkan, kemudian diputuskan apakah pilih A